Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di daurah yang kedua daripada program KUA ini dengan kitab yang baru dan juga dengan ilmu yang baru. Kalau ilmu yang kemarin kita daurah tentang mutasyabihat dan tentang mujassimah, maknanya tentang ilmu kalam wal aqidah firaq wa tayyarat. Sekarang kita akan masuk ke ilmu yang baru lagi, yaitu ilmu mantik. Ilmu mantik ilmu yang sangat penting sekali, dan nanti akan saya jelaskan apa saja maudhu'nya dan apa saja kepentingannya. Akan tetapi ilmu mantik tidak kalah penting dengan ilmu-ilmu yang lain, bahkan ilmu mantik termasuk dasar daripada segala ilmu, minimal itu menurut pendapat-pendapat para ulama yang mu'tabarah. Di dalam daurah ini insyaallah kita akan membaca kitab Risalatun fi Ilmil Mantik ala Thariqis Su'al wal Jawab, karangan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Kitab ini mukhtasar. Saya kira tidak sepanjang kitab-kitab yang lain, tapi menurut saya kitab ini cocok dan sesuai untuk muqaddimah dan madkhal atau ta'rif am, minimum di dalam semua masail-masail ilmu mantik secara umum dan secara basic. Tapi kitab ini bukan Kitab ini bukan nihayah, bukan akhir daripada kitab mantik. Kitab ini hanya permulaan saja, hanya madkhal saja. Secara ujalah, secara cepat, kalau orang nak cepat belajar ilmu mantik, boleh dia mempelajari kitab ini. Dan kalau orang nak mendalami ilmu-ilmu yang lain, minimum dia mengetahui ilmu mantik dengan level risalah fi ilmil mantik ini. Minimum itu kadar yang sangat minimum sekali. Akan tetapi kalau Anda nak lebih mendalami ilmu-ilmu makulat, ulum-ulum akliyah seperti usul fikih, seperti ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang lain, maka Anda tidak cukup hanya mempelajari kitab Risalatun fi Ilmil Mantik ini. Dan saya rekomenkan, jika ingin mempelajari ilmu mantik lebih detail setelah kitab ini khatam, baca kitab-kitab yang lain. Di antaranya biasanya saya rekomenkan untuk mempelajari ilmu mantik dari segi tasalsul. Awal dengan memulai setelah kitab ini, bacalah syuruh daripada salah satu syarah daripada Sulam Munawwarak. Syekh Said ada syarah ini, Al-Muyassar li Fahmi Ma'ani Sulam. Ada juga syarah yang ma'ruf, Idhahul Mubham, syarahnya Damanhuri yang ditaklik dan hasyiah oleh guru saya di dalam mantik juga, Syekh Bilal An-Najjar. Kemudian jika sudah hatam kitab itu, level yang selanjutnya silahkan membaca salah satu daripada syuruh Isaguji. Dan di Jinan TV ada tentang Mughni Tulab. Kemudian ada beberapa syuruhat yang susah, diantaranya Syarah Fanari ala Isaguji, termasuk syarah-syarah yang susah. Dulu saya menghatamkannya dengan guru saya, Syekh Abdurrahman Idrisi. Ada juga syarah yang sangat penting sekali di dalam syuruh Isaguji, namanya Syarah Matla' li Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Kemudian jika sudah hatam salah satu daripada syuruh Isaguji, hendaklah di kitab yang lain, yaitu Tahdhibul Mantik, Syarah Tahdhibul Mantik, At-Tadhhib, Syarhut Tahdhib, dan alhamdulillah ada secara free di Jinan TV. Jika sudah seperti itu, kalau orang nak cukup dengan kitab itu, selesai. Maknanya kitab ilmu akliyah apapun, insya Allah dia akan boleh paham dengan tasalsul kitab mantik seperti ini. Tapi kalau memang nak lebih mendalami lagi,
direkomendkan untuk membaca Syarhus Syamsiyah. Ini Syarhus Syamsiyah ada 2 jilid. Alhamdulillah Al-Fakir menghatamkannya dengan Syekh Abdul Rahman Idrisi dan Syekh Bilal An-Najjar di dalam beberapa bab yang shobah. Semoga saya bisa mengajar Syuruhus Syamsiyah li Qutbuddin Ar-Razi, yani Syamsiyahnya kepunyaan Al-Katibi dan syarahnya kepunyaan Qutbuddin Ar-Razi. Al-Katibi muridnya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian jika nak lebih mendalami lagi, hendaklah membaca Risalatun fit Tasawurat kepunyaan Qutbuddin Ar-Razi. Tapi saya kira bagi orang yang sudah membaca Syamsiyah, kitab apapun di dalam ilmu mantik, insya Allah akan bisa untuk difahami. Inilah sedikit tentang silsilah di dalam Dirasatu Ilmil Mantik, minimum menurut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adapun kalau Anda nak tengok manhaj-manhaj yang lain di dalam Syiah, mereka mempunyai beberapa tasalsul di dalam kitab-kitab mantik. Mereka memulai dengan Khulasah fi Ilmil Mantik, kemudian Mantikul Mudhaffar, kemudian Jauharun Nadid, kemudian Al-Asfar Al-Muta'aliyah. Banyak sekali kitab-kitab mereka, tapi biasanya kitab-kitab mereka itu makhlud dengan amsilah yang akidahnya itu, misal-misalnya itu yang sesuai dengan akidah-akidah mereka, ya. Dan bagi seorang pemula, orang-orang pemula di dalam ilmu mantik, saya tak rekomend untuk baca-baca kitab mantiknya Syiah, karena boleh terkena salah paham terhadap akidah-akidah yang ada di dalam kitab-kitab itu, dikira itu adalah akidah yang benar. Jahit. Ini sedikit tentang sedikit tentang tasalsul bagaimana mempelajari ilmu mantik. Yakni kitab ini hanya sebagai mukaddimah saja. Jangan dikira setelah mempelajari Risalah fi Ilmil Mantik ini namanya saja risalah, yakni mana risalah adalah kitab mukhtasar, kitab yang kecil di dalam ilmu mantik. Yakni ini hanya sebagai pengenal di dalam masail-masail ilmu mantik secara global saja. Sekiranya kitab-kitab yang setelahnya Anda bisa menggunakan kitab ini sebagai pijakan untuk mempelajari kitab-kitab setelahnya. Dan memang mungkin nanti Anda akan mengetahui bagi orang yang pertama kali mempelajari ilmu mantik, nanti Anda akan mengetahui dan mendengar beberapa mungkin maklumat atau ilmu yang pelik-pelik, ilmu yang aneh-aneh tentang intiza, taksyir atau apapun. Dia memang susah, tapi bukan mustahil untuk difahami. Insya Allah kalau memang Anda tidak bisa untuk mempelajari atau memahami secara sempurna, tidak apa-apa. Yang penting ketika Anda mendengar kelas ini minimum ada 30 atau 40% atau bahkan 50% daripada kefahaman, yakni ada semacam fahmu tasawuri dengan kelas yang saya jelaskan ini. Kemudian setelah itu Anda di bilik, Anda di kamar, Anda murajaah lagi. Lama-kelamaan insya Allah dengan jadwal ijtihad, dengan semangat, insya Allah ilmu ini akan difahami. Tapi percaya dengan saya, kalau Anda bisa memahami kitab ini, menurut saya ini akan sebagai lompatan yang besar di dalam memahami ilmu agama. Mungkin saya termasuk orang-orang yang mubalaghah dalam masalah ini menurut Anda, tapi ini bukan mubalaghah, ini bukan melebih-lebihkan, tapi ini apa yang saya alami, yakni sendiri ketika saya benar-benar memahami ilmu mantik. Menurut saya ada semacam qafzah, semacam lompatan yang sangat besar di dalam memahami ilmu agama. Karena itu ilmu mantik ini oleh para ulama mutaqaddimin, di antaranya Imam Ghazali, dijadikan kitab-kitab ini dijadikan masail, bukan kitabnya tapi masail ilmu mantik dijadikan awal daripada kitab. Anda tengok di dalam kitab Usul Fiqih Al-Mustasfa, Imam Ghazali menjadikan mabahith ilmu mantik ini mukaddimah. Maknanya Anda tidak akan bisa untuk memahami usul fikih fahman hakikian kecuali Anda memahami ilmu mantik. Bahkan Anda tidak akan bisa memahami banyak sekali ilmu kalau Anda tidak mempelajari ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik ini dia bukan hanya ilmu biasa, akan tetapi dia adalah basic cara berpikir yang benar. Bahkan para ulama dulu semuanya ketika mengarang, ketika mengajar, semuanya menggunakan ilmu mantik secara sadar atau tak sadar. Cuma kita tidak terlalu mementingkan mempelajari ilmu ini. Tapi subhanallah, menurut saya ini diantara sebab kemunduran Islam pada zaman sekarang. Mereka jauh daripada ilmu-ilmu semacam ini, jauh daripada ilmu mantik, jauh daripada ilmu kalam. Yakni khalas, ilmu mantik dan ilmu kalam sudah menjadi sejarah. Bahkan ilmu-ilmu yang menurut saya lebih dekat pada kehidupan beragama, yaitu usul fikih pun yang lebih dekat daripada ilmu mantik dan ilmu kalam, sudah sangat jauh daripada jiwa para thalabatul ilm.
Dan wallahu alam itu diantara sebab kenapa pemahaman kita terhadap agama itu banyak terpesong. Kenapa? Karena cara memahaminya sudah salah. Kenapa cara memahaminya itu salah? Karena kita tidak mempunyai alat untuk rujuk mana pemahaman yang benar. Dan alat untuk rujuk di dalam pemahaman yang benar ya ilmu mantik ini. Kalau semua ilmu kita timbang untuk ilmu mantik kepada ilmu mantik, maka akan kita ketahui mana ilmu yang benar dan mana ilmu yang salah. Karena itu mantik dikatakan sayyidul ulum. Maknanya tidak akan ada satu ilmu pun yang diiktiraf kecuali sudah ditimbang kebenarannya atau ketidakbenarannya melewati ilmu mantik. Ilmu mantiklah yang menentukan apakah ilmu ini sahih ataupun tidak. Begitu pula sebagian ulama mengatakan al mantik khodimul ulum, bukan sayyidul ulum, tapi khodimul ulum dengan makna kalau Anda belajar mantik, insya Allah semua ilmu akan lebih mudah untuk dipelajari. Ini bukan satu dua orang. Beberapa orang yang sudah belajar mantik dengan saya mengatakan, saya setelah belajar mantik banyak terbuka hal-hal. Karena mantik bukan hanya kitab yang Anda baca sebagai sanad. Saya itu pelik kalau ada orang-orang bisa nak minta sanad mantik. Mantik bukan sanad. Ilmu kalam bukan sanad. Mantik adalah bagaimana cara Anda untuk berpikir yang benar. Ini adalah cara bagaimana ulama berpikir. Kita ini di pondok-pondok pesantren, kita belajar 10 tahun, 20 tahun, lama, tak selesai-selesai itu belajar. 20 tahun, macam itu saja, ulang kitab lagi, 20 tahun, tak habis-habis. Kenapa? Sudah 20 tahun, keluar, sebagian jadi alim, banyak yang tak jadi, banyak yang tak jadi alim. Berapa banyak saya tengok, Anda pesantren berapa tahun? 10 tahun. Anda berapa tahun? 15 tahun. Skillnya biasa-biasa saja. Yaitu mungkin kembali terhadap orangnya masing-masing ya, tetapi sebab yang paling dominan adalah kita mempelajari kitab menggunakan cara berpikir kita. Kita tidak mempelajari kitab menggunakan cara berpikir ulama. Jadi yang namanya mantik adalah bagaimana Anda mengetahui ulama itu berpikir semacam apa. Apa metodologi berpikir yang digunakan untuk yang digunakan para ulama untuk mengarang, untuk memahami, untuk mereka itu menjadi ulama. Kita tidak akan bisa untuk menjadi ulama kecuali kita juga menggunakan metodologi para ulama untuk berpikir. Karena itu kalau ada orang benar-benar paham mantik, mereka akan bisa untuk shortcut. Belajar 4-5 tahun boleh menjadi alim. Saya kira hadza laisa ba'idan ya nih. Wallahu a'lam. Kalau memang dia benar-benar bisa untuk mempraktikalkan mantik di dalam kitab-kitab, di dalam murojaah mereka, itu akan menjadi sebuah lompatan besar dan shortcut besar untuk memahami ilmu, yakni untuk memahami ilmu-ilmu yang ada. Yakni tak payah Anda itu belajar sampai 20 tahun, 25 tahun, banyak itu. Bila nak mengajar, bila nak menikah, bila nak buat hal-hal yang lain. Karena itu, apalagi kita sudah di akhir zaman itu, sudah di akhir zaman semacam ini. Bagaimana kita bisa untuk membuat pelajaran yang kuat, mudah, cepat. Dan ini adalah mutatallabuz zaman. Dan wallahu a'lam, di antara cara-cara yang menurut saya mungkin untuk dipraktekkan adalah bagaimana di tahun-tahun pertama seseorang itu nak belajar agama, ditekankan dahulu untuk mempelajari ilmu mantik. Ketika dia sudah mempelajari ilmu mantik, insya Allah ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah untuk dipelajari. Karena itu dulu kami di Ahqaf, tahun pertama sebelum kami belajar, kami disuruh mempelajari ilmu mantik dahulu agar cara berpikir kami itu benar. Kita tidak berpikir dengan cara yang salah, karena banyak sekali mazhab-mazhab yang terpesong itu metodologinya atau epistemologi mereka di dalam berpikir itu salah. Kita lihat bagaimana Salafiyah dan Wahabiyah salah di dalam berpikir karena mereka menggunakan metodologi yang tidak digunakan oleh mutakalimin. Karena itu natijahnya para ulama Salafiyah, para ulama Wahabiyah, di antaranya Ibn Taimiyah, mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu mantik itu haram. Kenapa? Karena metodologinya sudah berbeza. Mereka menganggap bahwasanya metodologi berpikir dengan mantik bisa membahayakan ideologi mereka sebagai mujassimah. Karena itu yang namanya ilmu mantik ini adalah ilmu yang sangat penting sekali di dalam mempercepat kita belajar agama, di dalam membenarkan pikiran kita, dan di dalam bagaimana cara kita mengkritik orang lain dan bagaimana cara kita mengkritik diri kita sendiri. Karena yang namanya mengkritik dan
mengkritik saon, mengkritik diri kita sendiri atau mengkritik orang lain, mempunyai cara-cara yang benar, yaitu dengan cara apakah yang kita kritik sesuai dengan ilmu mantik atau tidak. Ini cukup menurut saya untuk mukaddimah di dalam kepentingan ilmu mantik, yang nanti akan saya lebih jelaskan lagi ketika kita masuk di dalam Mabadi' Asyrah li ilmil mantik. Sebelum kita mempelajari masuk di dalam Mabadi' Asyrah, seyogyanya kita sedikit mengetahui tentang pengarang. Saya biasanya di dalam kelas-kelas pertama, saya cukup dengan dardasyah, dengan obrolan, conversation sedikit tentang siapa mu'alifnya Mabadi' Asyrah dan penting-pentingnya ilmu-ilmu ini. Dan insya Allah kita di dalam kelas ini masih belum akan masuk kitab lagi. Kita hanya cakap pasal siapa itu mu'alif, terus sedikit tentang sejarah, fase-fase bagaimana ilmu mantik itu ada, kemudian masuk sedikit tentang Mabadi' Asyrah, dan kalau masih ada waktu, kita akan berdiskusi tentang hukum mempelajari ilmu mantik dengan khilaf-khilaf yang ada, dan sedikit tentang dalilnya, dan siapa saja ulama yang mengharamkan ilmu mantik. Jayid. Sekarang sekarang pengarang kitab ini, pengarang Risalatun fi Ilmil Mantik. Bismillah. Pengarang kitab ini, yakni Ma'rufun Kasyams, yakni siapa yang tak kenal beliau, yakni di dalam Nusantara ini nama beliau melegenda. Terkenal sebagai musnidud dunya, terkenal sebagai muhaddits dan musnidud dunya. Kan tetapi nanti saya akan ceritakan bahwasanya yang namanya ihtimamnya mu'alif ini, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, di dalam ilmu hadis wal ilmu sama' wal isma' dan ilmu riwayat, itu dikatakan hanya akhir umurnya saja, 10 tahun terakhir daripada umurnya, seperti yang dikatakan oleh murid beliau, Syekh Mahmud Said Mamduh. Beliau ada muhadharah 45 menit tentang siapa itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dan beliau takriban mulazamah bertemu dengan beliau sikit lama, dan beliau belajar di tempat Syekh Muhammad Yasin Fadani ini, belajar dan mengajar, ya ini Darul Ulum Ad-Diniyah atau Darul Ulum Asy-Syafi'iyah atau Darul Ulum Al-Jawiyah. Al-Jawiyah, tiga nama ini, cuma terkenalnya ini Darul Ulum Ad-Diniyah. Ini Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, mudarris bi madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah. Syekh Mahmud Said Mamduh juga belajar di sini, dan beliau mengatakan ihtimamnya Syekh Yasin Fadani dengan ilmu hadis ya'ti fi marhalatil akhirah min umrihi. Maknanya beliau sebelum itu beliau la yahtam katsiran dengan ulumul hadis, akan tapi ihtimamnya fi syattal ulum kama sayati qissatuhu ba'da qalil. Jayid. Nama beliau siapa? Nama beliau Abul Faid Alamuddin Muhammad Yasin bin Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Indonusi aslan, Al-Makki wiladatan wa nasyatan, yakni asalnya daripada keluarga di Indonesia, Sumatera, dari kota Padang, ma'ruf kota Padang, yakni. Di sini kedai-kedai masakan Padang di Malaysia, Masya Allah, hampir setiap jalan ada kedai masakan Padang, yakni makanan yang paling terkenal rendang yang paling sedap, yakni. Katanya makanan paling sedap sedunia rendang, terkenal sebagai makanan asli Padang, yakni. Dan beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani daripada Padang asalnya, karena abu aslinya daripada Padang, kemudian ke Mekah, dan Syekh Yasin Al-Fadani dilahirkan di Mekah. Al-Makki wiladatan wa nasan, lahir di Mekah, tumbuh di Mekah, dan meninggal di Mekah. Madhabnya Syafi'i ma'ruf, yakni semua orang Nusantara 99,9 Syafi'iyul madhab, illa fi fatratil akhirah, ini ketika masuk banyak sekali madhab salafi, banyak yang mulai tidak mau menjadi Syafi'i, nak menjadi mujtahid atau nak menjadi madhabnya Hambali. Tapi zaman dahulu 99% orang Nusantara semuanya Syafi'iyul madhab. Dan gelar beliau Musnidul Asr atau Musnidud Dunya. Beliau lahir tahun 1335 Hijriah atau 1916 Masehi, yakni, dan meninggal malam Jumat tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1415 Hijriah, yang sesuai dengan 21 Juli
1990 baru aja, maknanya mungkin baru 30 tahun yang lalu, ketika itu umur saya mungkin masih 2 tahun. Wa dufina fi maqbaratil Ma'la, ma'ruf maqbaratil Ma'la di Mekah, maqbarah masyhurah wa tadummu ada, dan banyak dikubur di sana, banyak sekali dikubur di sana daripada ulama. Dan Syekh Yasin Al-Fadani tumbuh daripada keluarga yang agamis ya, keluarga yang beragama, dan dari keluarga yang berilmu. Dari awal beliau itu mulai kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kepandaian. Dari awal beliau itu cepat menghafal, cepat faham. Kalau jalan cepat, maknanya tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Dan wallahu alam, saya tengok para ulama, seperti itu, para ulama-ulama kibar, itu dari awal tidak ada yang belajar itu mulai tua, tidak ada. Wallahu alam, sikit sekali. Kalaupun ada, sikit sekali. Rata-rata ulama yang kibar, sawaun di semua funun ya, sawaun fil mantiq, ilmul kalam, atau ulama-ulama di dalam fikih, usul fikih, semua dari mereka sudah tampak ulama sejak mereka itu mulai kecil, sudah pandai. Apa ya, menjadi ulama ini dia berbeza untuk menjadi orang baik. Beza sangat ya nih. Anda bisa menjadi orang baik. Bila-bila Anda nak jadi orang baik, Anda bisa untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi orang soleh, itu mudah. Anda, tunaikan segala kewajiban dan hindari segala larangan. Yakni sholat 5 waktu, semuanya Anda tunaikan dan jauhi segala larangan. Itu Anda bisa menjadi orang soleh, Anda bisa menjadi orang baik, tapi menjadi ulama itu cita lain. Wallahu a'lam yakni. Anda faham agama, cita, tapi Anda menjadi ulama itu cerita yang lain. Menjadi ulama itu bukan orang belajar 1 tahun, 2 tahun, tak. Anda kena menginfakkan semua hidup Anda di dalam ilmu mulai kecil sampai Anda mati. Itu yang namanya apa? Itu yang namanya ulama. Wa hadza kana halu Syekh Yasin Al-Fadani. Yani mulai kecil sudah pandai, sudah cepat faham, cepat hafal, sampai guru-gurunya itu takjub dengan Syekh Yasin Al-Fadani mulai beliau kecil. Dan awal beliau itu belajar dengan ayah dan pamannya, namanya Syekh Mahmud Al-Fadani. Wah, ma'ruf ya, Syekh Mahmud Al-Fadani ini termasuk juga orang-orang yang pandai beragama. Kemudian beliau masuk ke Madrasah As-Saulatiyah Al-Hindiyah. Madrasah As-Saulatiyah Al-Hindiyah ini wallahu alam sampai sekarang ada. Saya punya beberapa kawan di Ahqaf dulu masuk di Madrasah As-Saulatiyah Al-Hindiyah. Madrasah ini dipelajari di dalamnya 2 mazhab, Syafi'i wal Hanafi. Dan karena Hindiyah memang ihtimamnya banyak dengan ulum hadithiyah ya. Ihtimamnya banyak dengan ulum hadithiyah. Dan beliau belajar di Madrasah Saulatiyah ini fatrah ya. Kemudian sebelum beliau graduate, sebelum beliau lulus, kira-kira 1,5 tahun atau 2 tahun, hasba maqalahu Dr. Mahmud Said Mamduh, ada semacam isu ketika itu, isu nasionalisme atau apa, saya tak paham bitobet apa isunya. Tapi masalah itu membuat Syekh Yasin Fadani untuk keluar daripada Madrasah Saulatiyah. Dan beliau keluar daripada Madrasah Saulatiyah sebelum beliau graduate, 1,5 tahun atau 2 tahun. Kemudian beliau bermusyawarah kepada guru beliau, Syekh Abu Ali Hasan Al-Masyad, dan guru beliau Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa Al-Falimbani, yani Al-Musawa di antara Habib ya, di antara kaum habaib, yang mana Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa ini termasuk guru yang dimulazamai oleh Syekh Yasin Fadani mulazamatan tamah, yani wa qara'a alaihi al-fiqh wa usul fiqh wa katsir minal kutub, dan sampai beliau itu membuat kitab tentang asanid Syekh Muhsin bin Ali Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa, namanya Faidul Muhaimin fi tarjamati wa asanidi Sayyid Muhsin. Dan ketika beliau bermusyawarah dengan Syekh Hasan Masyad dan Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa untuk keluar daripada Madrasah As-Saulatiyah Al-Hindiyah untuk membuat madrasah yang khas untuk mereka, dan diizinkan kemudian madrasah itu diberi nama Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah atau Darul Ulum
Asy-Syafi'i atau Darul Ulum Al-Jawi, tapi lebih ma'ruf dengan nama Darul Ulum Ad-Diniyah. Dan tawalla idaratul madrasah namanya Syekh Zubair Ahmad Al-Filfilani. Saya tak tahu apa makna Filfilani. Saya tahu dari beberapa orang itu adalah nama lama daripada Malaysia dahulu. Dan Syekh Yasin Fadani menjadi wakil mudir di situ, dan beliau belajar juga di situ, belajar dan mengajar, dan sampai graduate di dalam Darul Ulum Ad-Diniyah. Jayid. Wa kana Syekh Yasin Al-Fadani mengajar di Darul Ulum Diniyah dan di dalam Haramus Syarif dan di rumahnya. Jadi beliau mengajar di 3 tempat. Mengajar di mana? Di 3 tempat. Jayid jiddan. Dan di dalam fatrah-fatrah itu, Syekh Yasin Fadani itu yahtam dengan ulumil alah. Betul-betul di dalam fatrah awail beliau, di dalam fatrah-fatrah awal-awal beliau masih muda-muda, yahtam katsiran bi ulumil alah. Karena itu beliau banyak mengajar nahwu, bayan, wal mantiq wa ghairuhuma min ulumil alah, dan tidak pernah beliau mengajar satu fan kecuali beliau mengarang di dalam fan itu. Dan tidak ada satu kitab pun yang beliau ajarkan kecuali beliau mengomentari, mentaklikkan kitab itu, mensyarahi atau menghasyiai kitab itu. Karena itu kita melihat karangan Syekh Yasin Al-Fadani mi'at, ratusan, dan itu pun masih ada yang tidak tercetak. Yang tercetak saja sudah yang tercetak saja sudah ratusan. Ayo. Dan beberapa orang yang berjumpa dengan beliau, murid-muridnya beliau, ketika Syekh Mahmud Yaquz An-Halihi, yakni ketika jumpa beberapa muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, dikatakan Syekh Yasin Al-Fadani itu bukan macam penceramah, tak. Dibilang darsuhu kana darsan so'ban. Darasnya maknanya power darasnya Syekh Yasin Al-Fadani itu power sekali. Sampai kawan-kawan beliau satu batch, satu duf'ah, satu sanah dirosiyah dengan beliau, ketika jumpa beliau itu menganggap beliau guru, menganggap beliau itu gurunya, hada syekhuna. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya walaupun kami satu kelas dengan Syekh Yasin Fadani, cuma kemampuannya sudah di atas rata-rata orang biasa. Jayid. Kemudian setelah beliau itu yahtam bil ulumil lughah, fatrahnya. Kemudian ya'ti fatrah ats-tsaniyah daripada kehidupan Syekh Yasin Al-Fadani, beliau yahtam dengan ulum fiqhiyah. Jadi macam ulum qawaid fiqhiyah wal fiqh wa usul fiqh, terutama di dalam qawaid fiqhiyah karena yahtam katsiran. Dan beliau mempunyai hasyiah ala nadham Jam'il Jawami, ada syarahnya, dan nadham, jadi ada nadham bukan Jam'ul Jawami, nadham Asbah wan Nadhair li Suyuti, Jam'ul Jawami usul fikih. Nadham Asbah wan Nadhair li Suyuti disyarahkan oleh, saya lupa, Al-Ahdal, disyarahkan oleh satu Al-Ahdal dan dihasyiahkan oleh beliau. Alhamdulillah Al-Fakir pernah membaca satu jilid daripada kitabnya beliau dengan guru saya Al-Mufti Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhon Tarim, yakni di akhir-akhir hari saya di Tarim sebelum saya berangkat ke Jordan untuk meneruskan master saya. Bismillah. Dan beliau mempunyai hasyiah ala lubil usul wal hasyiah ala luma walahu syarhun dokhmun mujalladain ala luma. Mempunyai syarah yang besar dalam kitab Luma Asy-Syirazi yang sekarang saya mempunyai daras di dalam kitab Al-Luma, yakni beliau mempunyai hasyiah alaihi, ta'liqat alaihi, namanya Bughyatul Mushtaq, dan mempunyai syarahnya itu 2 jilid, walam yutba hatal an, dikatakan diriwayatkan suriko kitab kitabnya beliau itu. Ada cerita yang diceritakan oleh Syekh Mahmud Said Mamduh terhadap kitab ini saya bercerita dan saya ihalah, yakni riwayatnya ini kepada Syekh Mahmud Said Mamduh. Anda boleh tengok di YouTube cerita ini, bahwasanya Syekh Yasin Fadani mempunyai guru namanya Syekh Yahya Aman.
Yahya Aman, salah satu guru Hanafiul Madhab, salah satu guru di dalam Madrasah As-Sholatiyah, dan adalah gurunya Syekh Yasin Fadani. Dan saat itu ada ulama besar namanya Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki, guru ayahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi Al-Maliki ma'ruf min kibaril ulama yani. Hatta guru saya Syekh Said pun menghormati Sayyid Alawi dan menyebutkan beberapa kali ketika saya masih ada di dalam ketika saya masih belajar dengan beliau. Yang mana Syekh Yahya Aman ini, Muhammad Yahya Aman As-Sindi Al-Hanafi, membuat takliqat wa takrirat ala nazm tafsir kepunyaan Imam Az-Zamzami. Begitu pula Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Akan tetapi karena Syekh Yahya Aman ini guru di Sholatiyah, lebih famous, kitabnya itu lebih lebih cepat untuk intasyar. Akhirnya bagaimana agar kitabnya Sayyid Alawi Al-Maliki itu juga intasyar di dalam Takrirat ala Mandumah Az-Zamzami ini? Beliau meminta kepada Syekh Yasin Fadani wa min masyayikhu, yakni Sayyid Alawi min masyayikh Syekh Yasin Al-Fadani, untuk yuqarrir di dalam kitabnya beliau Sayyid Alawi tentang Mandumah, Takrirat ala Mandumah, tafsir di dalam karangan Syekh Zamzami ini, agar bisa intasar juga, intasar, karena Syekh Yasin Fadani mempunyai reputasi yang sangat bagus di tolabah Nusantara, Indonesia, Malaysia, Fatoni. Akhirnya ditakrir oleh Syekh Yasin Fadani, ada takliqat dari Syekh Yasin Fadani terhadap kitabnya Sayyid Alawi Al-Maliki atas Mandumah Az-Zamzami ini. Akhirnya kitabnya Sayyid Alawi ini intasyar kathiran, dan kitabnya Syekh Yahya Aman tidak bisa untuk challenge, karena ada semacam mix antara Sayyid Alawi dan Syekh Yasin Al-Fadani. Akhirnya ketika mengetahui itu, Syekh Yasin Fadani ini macam terasa, bagaimana saya membuat kitabnya guru saya tidak intasyar. Akhirnya beliau macam terasa dengan masalah ini, kemudian beliau mendengar bahwasanya Syekh Yahya Aman mempunyai syarah ala Kitabil Luma'. Li Syirazi, padahal beliau ini Hanafi tapi mensyarahkan kitabnya Syafi'iyah. Akhirnya beliau saat itu juga mempunyai syarah ala Kitabil Luma', 2 jilid dhakham, yakni karena agar tidak menyakiti hati gurunya, beliau menunda untuk menerbitkan kitab ini sampai nuskhoh yang diterbitkan oleh Syekh Yahya Aman ini habis di pasar. Subhanallah, ketika kitabnya Syekh Yahya Aman ini dicetak di Mesir, di setiap halamannya itu banyak sekali salahnya sampai 10. Kelihatannya dicetak tanpa ada tasih. Akhirnya hal itu membuat Syekh Yahya Aman ini terasa dan sedih. Kenapa kitab saya banyak salahnya dan dicetak tanpa ada murajaah? Subhanallah, mungkin percetakannya kurang baik atau apa macam mana, saya tak tahu. Kitab itu akhirnya banyak salahnya. Akhirnya karena kejadian itu, Syekh Yasin Al-Fadani menunda untuk mencetak kitabnya beliau Syarhul Lumah ini. Ketika musim haji, adatnya orang-orang Mekah itu yang mempunyai rumah dekatnya haram untuk menyewakan rumah-rumah mereka bagi hujat yang datang ke haram. Dan mereka mungkin pergi ke rumahnya anak-anak mereka yang mungkin agak jauh daripada haram, dan uang daripada sewa itu diamik untuk hidupnya mereka setahun itu, yakni kanu zuhad, yakni orang-orang Mekah pada zaman dahulu itu, mereka semua itu wari'in wa zuhad, yakni apa yang ada sebisanya mereka dapat, dan mereka tidak terlampau menginginkan uang yang banyak. Akhirnya kitab-kitabnya Syekh Yasin Fadani diletakkan di rumah yang nanti disewakan itu diletakkan di satu tempat dekatnya syubak, dekatnya jendela, dan ditutup dengan selembar kain. Beliau pergi ke rumah anaknya untuk menyewakan rumahnya, yakni setelah hari haji selesai, beliau kembali ke rumahnya yang disewa itu, rumah yang disewakan tersebut, dan beliau melihat kitab-kitabnya sudah diobrak-abrik dan banyak sekali yang dicuri.
banyak sekali yang dicuri, dan di antara yang dicuri adalah Syarhul Lumah ini. Dan juga ternyata katanya Syekh Mahmud Said Mamduh, beliau mempunyai Syarah Sunan Abi Dawud yang kira-kira sampai 20 jilid, dan banyak sekali kitab-kitab yang dicuri dan diobrak-abrik. Dan itu membuat Syekh Yasin Fadani sangat-sangat sedih sekali, yani sangat-sangat sedih sekali. Bayangkan kalau semua kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani dicetak, nak jadi apa? Nah, jadi apa? Mungkin menjadi Suyuti Zamanuh, ya nih. Karena itu derajat makom Syekh Yasin Fadani di antara ulama-ulama Nusantara ini tak tergantikan. Saya ketika baca sejarahnya beliau ini macam bukan satu orang, ini macam berpuluh-puluh orang berkumpul di dalam satu orang, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Masih diriwayatkan beliau itu mengajari budak-budak kecil, untuk mengajari Al-Quran untuk budak-budak kecil. Yakni kalau kita nak fikir, kita tidak akan bisa, yakni macam mana orang semacam ini boleh mengarang kitab sebanyak ini. Kitabnya sekarang saja sudah ratusan. Bagaimana jika kitab-kitab yang ketika itu ada dan tidak tercuri dan tidak diobrak-abrik oleh sang penyewa yang tak tahu siapa itu, dicetak. Wallah lakana hadza kanzan min kunuzi ulum islamiyah, yakni min kunuzil ulum islamiyah. Kemudian marhalah tsalitsah daripada marhalah atau fase ketiga daripada kehidupan Syekh Yasin Al-Fadani, karena yahtam ihtimaman balighon bi ulumil hadis. Karena yang namanya Mekah, ya, kan Mekah karena bi'tibari wujudil haramis syarif, banyak orang datang, banyak al-waridin wasodirin daripada Mekah. Dan memang sejarahnya orang-orang Mekah itu dari dahulu yahtam bi ulumil hadis, Hijaz. Sejak zamannya Khilafah Umayyah sudah ada yang namanya Madrasah Ahlul Hadis di sana dan Madrasah Ahlul Roy di Irak. Karena Mekah dan Madinah itu mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyi. Jadi ilmu-ilmu nukulat itu sangat diperhatikan di sana. Wa Syekh Yasin Al-Fadani fi awakhir umrihi yahtam bi ulumil hadis, yakni terutama dengan Sunan Abi Dawud. Karena kenapa Sunan Abi Dawud ini yang mana majority dalil-dalil fikih semuanya ada di dalam Sunan Abi Dawud. Dan beliau seperti yang dikatakan mempunyai syarah terhadap Sunan Abi Dawud kira-kira 20 jilid, yakni kan Syekh Mahmud Said Mamduh mendapatkan juzuk yang 13, juzuk 14, mana semuanya hilang dan dicuri oleh orang yang menyewa rumahnya Syekh Yasin Al-Fadani pada saat itu. Dan majlis-majlis beliau tidak pernah sepi sekali. Di sini kita bisa mengetahui, yakni bahwasanya Syekh Yasin Fadani terkenal sebagai musnidud dunya itu fi akhir marahil hayati. Di awal-awal beliau itu menuntut ilmu, hampir semua ilmu itu beliau tekuni. Bahkan beliau mempunyai karangan di dalam masalatul miqat, di dalam masalatul falak, di dalam ilmu-ilmu falak, ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu makulat, semuanya beliau mempunyai karangan di dalam ilmu-ilmu semacam ini. Jadi masalatu sanad wa masalatu sama itu hanya di akhir umurnya. Karena itu ini nasihat daripada saya untuk para thalabatul ilm zaman sekarang, ihtam bitolabil ilm. Jangan terlampau tengok, yakni usah nak cari sanad 1 hari kemudian pulang. Hadza mungkin tidak berguna banyak. Yang berguna banyak adalah ta'allum. Kalau Anda belajar dengan saya, dan ini adalah nasihat, ya, nanti jangan lagi ada yang cakap dengan saya, Habib saya nak minta sanad. Kalau Anda sudah belajar dengan saya kitab ini harfan-harfan, secara otomatis Anda sudah mendapatkan sanad saya. Padahal walaupun di dalam ilmu akliyah ini sanad tidak terlampau penting. Yang penting ilmu Anda bisa Anda buktikan kebenarannya dengan adillah al-akliyah al-burhaniyah. Walaupun Anda mempunyai sanad di dalam ilmu mantik, Anda mempunyai sanad di dalam ilmu akliyah, kalau Anda salah faham, percuma. Bahkan akidah Anda apa? Akidah saya anfulan hadza akidah layan fakatiran, seperti itu. Akidah kena Anda fahami bil ilm, Anda fahami bidalil, walaysa bisanad. Kalau ada al-ilm wa dalil wa fawqahu sanad fahuwa nurun ala nur. Tapi kalau disuruh memilih keduanya, pilihlah ad-dalil wal ilm bita'allum. Al-ilmu bita'allum wallahu a'lam bissawab. Inilah sedikit tentang fase-fase Syekh Yasin Al-Fadani.
Dan banyak sekali murasalat Syekh Yasin Fadani daripada dengan ulama-ulama Indonesia. Saya pernah tengok murasalatnya beliau dengan Syekh Sahal Mahfud, pengarang Hasyiah ala Ghayatil Usul, dengan ulama-ulama Indonesia, dan lahu liqa'at dengan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Diyar Misriyah Sabikon. Dan banyak sekali ulama-ulama yang datang kepada dan belajar daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian masyayikh, guru-guru daripada Syekh Yasin Fadani siapa saja? Guru-guru beliau diantaranya adalah Abu Ali. Kecap. Oke. Guru-guru beliau adalah Abu Ali Hasan bin Muhammad Al-Masyad, Al-Muhaddits Amr bin Hamdan Al-Mahrosi. Wa jama'alahu, yang pertama adalah Hasan Al-Masyad, ma'ruf, ada sahibul qawaid fikiyah, al-idah fi qawaidil fikiyah. Kemudian Muhaddits Umar bin Hamdan Al-Mahrosi, yang mana beliau menulis thabatan. Thabat itu masyayikh-masyayikh, yakni masyayikh-masyayikh Dohman sammahu matmahul wujdan min asanidi Umar Hamdan. Kemudian diikhtisar oleh beliau dengan nama Ittihaful Ikhwan. Dan beliau juga mempunyai kitab tentang thabat Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Saya pun terkejut ya, saya pun terkejut. Dan beliau belajar dengan Mufti Syafi'iyah Umar Bajunaid. Dari beliau, beliau mendapatkan ilmu-ilmu tentang fikih Syafi'i. Kemudian gurunya beliau juga Muhsin bin Ali Al-Musawa As-Sayyid Al-Falimbani. Walazamahu mulazamatan tamah wa qad qara'a alaihi al-fiqh Syafi'i wa usul al-fiqh wa jama'a lahu fi tarjamatihi wa asanidihi Faidul Muhaimin fi tarjamati wa asanid Sayyid Muhsin. Yani Sayyid Muhsin bin Ali ini gurunya Syekh Yasin Fadani di dalam fikih wa usul fikih, karena memang para habaib biasanya yahtam bihadhil ulum, yani karena li agrodin khosoh lahum, yani li agrodin khosoh lahum. Di antara masyayikh beliau As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki wa Muhammad Ibnul Amin Al-Qutbi wa Ubaidullah bin Islam As-Sindi Ad-Diyobandi wa qad qara'a alaihi fil hadis wa mustalahihi wa tafsir. Dan di antara murid-murid beliau yang paling famous adalah Syekh Muhaddits Al-Musnid Ahmad bin Fakhri bin Muhammad Ar-Rifai dan Syekh Mahmud Said Mamduh. Padahal murid beliau ratusan dan guru beliau dikatakan lebih daripada 400 guru. Cuma yang saya sebutkan ini adalah guru-guru yang famous sahaja, yakni. Wallahu alam. Inilah sedikit tentang muallif kitab Risalatun fi Ilmil Mantiq Syekh Muhammad bin Yasin Al-Fadani. Dan kita mengetahui, setelah kita mengetahui beliau itu mempunyai 3 marahil di dalam hayah, di dalam 3 fase di dalam kehidupan beliau. Jadi masalatul hadis hanya di dalam fase terakhir daripada kehidupan beliau. Di awal-awal beliau yahtam kathiran, mempunyai perhatian yang sangat besar di dalam ilmu di dalam ilmu-ilmu yang bisa untuk membuat kita faham di dalam ilmu-ilmu yang lain. Itulah yang namanya ulumul alah, yakni dipelajari untuk memahami ilmu yang lain. Jayyid jiddan. Saya kira cukup sampai di sini tentang Jayyid. Cukup sampai di sini tentang terjemahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Sekarang kita masuk di dalam yang lain lagi. Maudhu yang lain lagi, yaitu tentang sejarah singkat daripada ilmu mantik, yakni. Ini dulu saya punya kurosat ketika saya belajar mantik di Jordan, ya, dari beberapa guru. Saya ada berapa ya? 1, 2, 3, ada 4 atau 3, lebih daripada 4 atau 3 kitab-kitab semacam ini, ya, dan masih beberapa kitab masih belum saya tabiat lagi, masih di dalam tulisan yang jelek, belum saya tabiat lagi. Dan memang sangat penting, ya, untuk mempunyai kitab-kitab seperti ini. Kenapa? Karena ketika Anda akan mengajar orang-orang lain, mengajar murid-murid Anda, hal semacam ini akan sangat diperlukan di dalam tandimul afkar, ya. Di dalam apa? Di dalam tandimul afkar. Kejap. Oke. Adapun sejarah ilmu mantik ada 3. Dibilang ilmu mantik itu ada fase ilmu mantik, dan dia itu mempunyai 3 fase. Fase yang pertama adalah
fase nasy'ah wa tadwin. Nasy'ah maknanya bila ilmu mantik itu muncul, lahir, dan bila mulai ada karangan tentang ilmu mantik. Kemudian yang kedua adalah marhalatut ta'lif wa tarjamah. Fase mulai dikarang. Yang pertama kan fase lahirnya bila, munculnya bila, dan bila mulai dibukukan. Kemudian bila mulai karangan-karangan ilmu mantik itu tampak, dan bila ulama muslim itu mulai untuk menerjemahkan kitab-kitab ilmu mantik. Fase yang ketiga tentang perdebatan yang ada di dalam ilmu mantik ya. Dan insya Allah fase yang ketiga ini akan saya akhirkan ketika kita membahas tentang mabadi ilmu mantik yang 10, ketika kita membahas mabda yang berkaitan tentang hukmu dirasati ilmil mantik, insya Allah. Adapun tentang kelahiran ilmu mantik tidak ada yang khilaf ya. Nasy'ahnya, maksudnya mulai tumbuhnya ilmu mantik ini adalah ketika di Yunani, di Yunan pada saat itu ya. Ini nasy'ah Yunani ya. Alayat al-wadi' namanya Aristoteles. Dan sama Aristoteles, Anda tidak cakap Aristo, sama aja, itu satu orang. Sebagian orang mengatakan Aristoteles bukan Aristo, tak, itu salah. Yang benar adalah Aristoteles atau Aristo itu satu orang yang sama. Pada saat itu Aristoteles itu murid daripada Aflatun, Syekhuhu Aflatun, yang mana Aflatun ini dia mempunyai cara sendiri di dalam apa ya? Di dalam mencari kebenaran. Ya, ini mencari kebenaran dengan namanya, dengan thorih riyadhah. Kalau orang-orang Malaysia mungkin cakapnya suluk. Kalau orang-orang Indonesia cakapnya tirakat. Beliau mempunyai cara untuk sampai kepada kebenaran, untuk mengetahui Tuhan. Caranya itu adalah cara riyadhah, cara suluk, cara tazkiyatun nufus. Itu adalah cara yang dipakai oleh Aflatun di dalam mengetahui Tuhan. Dan cara ini sekarang lebih dikenal dengan nama cara Isyraqi. Cara apa? Cara Isyraqi, dan banyak ulama-ulama Syiah pakai cara ini. Dan cara ini tidak disukai dan tidak disetujui oleh muridnya beliau yang namanya Aristo. Akhirnya beliau membuat metodologi yang lain, membuat madrasah yang lain, namanya metodologi akliyah, metodologi mantikiyah, yang mana beliau mengatakan mengetahui Tuhan kena dengan menggunakan akal. Dan akhirnya madrasah beliau yang sampai sekarang zahir dan dominan, dan beliau ketika itu mempunyai kelompok belajar dan madrasah namanya Madrasatul Masya'in. Maknanya madrasah di sini adalah metodologi. Metodologi beliau namanya Masya'in. Kenapa dibilang Masya'in? Karena ketika itu beliau itu mengajar murid-muridnya dengan berjalan ya. Ini bagaimana ketika berjalan dijelaskan. Maknanya Anda kena konsentrasi, jalan dan pikiran. Itu sangat membantu sekali di dalam memahami masail-masail yang shobah. Dan ketika orang pertama yang membukukan ilmu mantik itu adalah Aristo di dalam Yunan, bukan maknanya ilmu mantik itu dilahirkan oleh Aristo. Maknanya bukan Aristo yang pertama kali menemukan ilmu mantik dan diciptakan oleh Aristo. Tidak seperti itu. Akan tetapi Aristolah yang pertama kali membukukan. Jadi yang pertama kali membukukan bukan pertama kali yang menemukan. Kenapa? Karena masail mantikiyah ini sebelum Aristo sudah ada dibahas juga. Cuma Aristo memang ketika itu dia orang pertama yang membukukan ilmu mantik ini, yang membukukan ilmu mantik ini. Jadi nisbahnya ilmu mantik ke Aristo bukan nisbatul ikhtira, tapi nisbatut tadwin wa ta'lif. Jadi awal man allafa fil mantik Aristo. Kenapa? Karena yang namanya masail ilmu mantik itu ada dengan adanya manusia. Kenapa? Karena yang namanya mantik itu adalah qawaidut tafkir as-sahih. Bagaimana cara berpikir yang benar, dan itu ada dengan adanya manusia. Bahkan sebagian orang mengatakan ada sebelum adanya manusia. Aristo hanya membukukan sahaja. Bahkan Syekh Said Foda lebih ekstrim bahwasanya beliau mengklaim bahwasanya saya tak setuju bahwasanya ilmu mantik itu ditemukan di Yunan. Dibilang
ilmu yang hebat seperti ini tidak mungkin ditemukan di Yunan, karena Yunani pada saat itu tidak hebat-hebat sangat. Macam mana ilmu mantik bisa dikuasai oleh orang Yunan? Karena itu ada beberapa research yang mengatakan bahwasanya Aristo ini belajar dengan beberapa orang, diantaranya pergi ke Mesir, belajar dengan ulama-ulama sana, dengan ahli falak sana, dengan perbomohan yang ada di sana, pergi ke tempat-tempat yang macam-macam. Kemudian beliau mengumpulkan hasil daripada perjalanan beliau, dan beliau menjadikan ilmu mantik itu daripada sana, yaitu ilmu mantik adalah hasil daripada perjalanan beliau dan belajarnya beliau daripada ulama-ulama dan orang-orang hukama-hukama yang ada di Arab. Cuma memang setiap negeri itu mempunyai ihtimam, menurut saya setiap madrasah atau setiap negeri itu mempunyai muyul, mempunyai pasion masing-masing. Contohnya di India mereka senang dengan ilmu hadis. Di Turki mereka senang dengan ulum akliyah. Lah di Yunani pada saat itu mereka itu senang dengan ilmu-ilmu semacam ini. Mereka senang dengan falsafat-falsafat dan dan ilmu-ilmu akliyah. Bukan maknanya mereka senang dengan ilmu itu mereka yang menciptakannya, tidak. Ulama-ulama yang lain, tempat-tempat yang lain juga ada ilmu-ilmu itu. Cuma ihtimamnya mereka tidak sebesar ihtimamnya orang Yunani pada saat itu. Yakni kemungkinan Aristo ambil daripada bangsa yang lain, kemudian dikembangkan di Yunani, yang nanti akhirnya dinisbatkan kepada Yunani. Tapi nisbahnya bukan nisbatul ikhtira, bukan maknanya orang Yunani lah atau Aristo lah yang menciptakan mantik ini, tapi dia adalah orang yang pertama kali mengarangnya. Wallahu hadza, klaimnya Syekh Said fihi syai' minal wajah, yani menurut saya, wallahu alam, yani karena ilmu yang sedahsyat mantik minal ba'id, orang Yunani yang menemukan ini pasti dari bangsa-bangsa yang lebih hebat atau peradaban-peradaban yang lebih hebat. Ketika itu ada Mesir, ada peradaban-peradaban yang lain yang lebih hebat daripada peradaban Yunan. Dan Aristo mengarang kitab namanya Arganun Aristo. Maknanya Arganun itu adalah madkhol, maknanya madkhol untuk ilmu mantik. Yang mana Arganun ini dikira sangat susah sekali. Kemudian datanglah muridnya yang namanya Farfarius menciptakan madkhol untuk Arganun, yakni bagaimana pendahuluan atau muqaddimah Arganun, yakni Arganun Aristo. Jadi Arganun Aristo, ya kita ya namanya itu. Ayo. Dan selama kita itu mengatakan bahwasanya Aristo adalah orang yang pertama membukukan kitab mantik, kita tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya mantik ini ilmun kufri, ilmu dia itu ilmu kafir. Kenapa? Karena ini ilmunya orang Yunani. Tidak, mantik bukan ilmunya orang Yunani. Hanya orang-orang Yunani itu suka dengan mantik, itu saja. Ihtimamnya mereka di mantik lebih besar daripada ihtimamnya bangsa-bangsa yang lain. Seperti ihtimamnya orang India dengan hadis lebih besar, ihtimamnya orang Nusantara dengan nahwu lebih besar, ihtimamnya orang Hadramut dengan fikih lebih besar dengan bangsa-bangsa yang lain. Bukan maknanya orang Yaman yang buat fikih, bukan maknanya orang India yang buat hadis. Tak ada semacam itu. Dan wadhifah daripada akal itu memahami ilmu mantik. Bukan akal yang membuat ilmu mantik, tidak. Yakni qawaid ilmu mantik ada dengan adanya manusia, tidak dengan kemauan manusia. Tapi lahir dengan adanya manusia. Adapun ini marhalah yang pertama ya, adalah marhalatun nasy'ah wa tadwin. Adapun marhalah yang kedua yaitu marhalatut tarjamah wa ta'lif. Adapun marhalatut tarjamah dimulai di dalam kekhalifahan Abbasiyah, dan secara spesifik dimulai di Ahdi Abi Ja'far Al-Mansur, yang beliau memerintahkan kepada Abdullah ibn Muqaffa, ketika Abdullah ibn Muqaffa itu menerjemahkan kitab Isaguji
wa ma'kulatul asyr, wa kitabul qadaya li Aristo, wa kitabut tahlilat wal aqisah. Kemudian punca daripada fase ini adalah ketika masanya Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Ketika Al-Ma'mun ini khalifah yang suka ulum hikmiyah ya, ulum hikmah, yakni ulum falsafah. Ma'mun ini filosof, dia suka ilmu-ilmu falsafah, dan beliau mendirikan sebuah kampus, yakni pusat untuk belajar, namanya Dar Baitul Hikmah. Namanya saja Baitul Hikmah ya, karena kata hikmah ini mempunyai banyak makna ya. Zaman dahulu hikmah ini kebijakan, bijak, orang-orang bijak yang pandai, yang cerdik, itu namanya hakim. Kemudian berkembang makna hikmah ini maknanya filsafat. Maknanya apa? Filsafat. Sekarang hikmah ini maknanya perbomohan. Maknanya apa? Perbomohan. Jadi bilang, saya pernah ada orang beri saya kitab namanya Mamba Usulil Hikmah. Oh, saya kira ini kitab filsafat nih, cantik nih. Ketika saya baca-baca, kita pelajari aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentang apa namanya? Tentang raja, tentang ya macam-macam, raja-raja, nak buat sakit orang, nak buat ini. Sekarang masalah-masalah nama hikmah, maknanya apa? Perbomohan. Jadi ada semacam perkembangan ya. Jadi pada saatnya Al-Ma'mun, Baitul Hikmah adalah digunakan untuk menerjemahkan kitab-kitab mantik daripada Yunani, diterjemahkan kemana namanya? Ke bahasa Arab. Ini adalah punca daripada fase terjemah. Mana terjemah adalah mereka ada gerakan untuk menerjemahkan kitab-kitab luar Arab ke dalam bahasa Arab. Kemudian adapun fase taklif, fase karangan, di antara orang-orang Islam yang mengarang mantik daripada Muslim. Makna Muslim di sini bukan harus dia Islam ya, kan, tetapi dinisbatkan ke Islam. Dinisbatkan ke Islam. Jadi bukan dia itu Muslim, tapi dinisbatkan ke Islam. Karena dohirnya dia itu Islam. Di antara orang-orang pertama yang mengarang kitab mantik adalah Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Kemudian setelah itu yang mengarang setelah itu adalah Muhakkik Al-Farabi. Dan setelah Muhakkik Al-Farabi, yang paling famous adalah siapa? Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Isyarat wa Tambihat. Orang-orang hikmah, orang-orang filosof. Mereka itu mengatakan Aristo ini adalah al-muallim awal, guru pertama. Ibn Sina muallimuth Thani, ya nih. Guru saya Syekh Ba'udhan pasti apa? Tak ada al-muallim awal Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Sina ini mempunyai beberapa musahamah ya, mempunyai beberapa apa musahamah itu? Musahamah itu mempunyai beberapa hal-hal yang baru di dalam ilmu mantik, diantaranya qadiyah khorijiyah. Ada semacam tambahan ilmu mantik yang ada pada orang-orang Yunani ditambah oleh orang-orang Islam. Diantaranya menemukan ada namanya qadiyah khorijiyah, qadiyah hakikiyah, ada yang namanya wahdatul hamal. Bahkan di dalam mabhath muwajjahat, di sini tidak ada di kitab-kitab yang tinggi, mereka menemukan ada perbezaan antara yakin itu ada dua, ada yakin akli, ada yakin ada yakin adi. Apa perbezaannya? Yakin akli itu kalau ada tidak ada, kalau yakin adi itu kalau ada, kalau tidak ada belum tentu tidak ada. Mereka membezakan antara yakin adi dan yakin akli. Jadi ulama-ulama muslimun tidak hanya mengambil ilmu mantik dipelajari selesai, tidak akan, tapi mereka mengkritiknya, mereka menganalisanya, dan mereka menambah hal-hal yang orang-orang mantik pada zaman dahulu tidak menyadari itu ada. Di antaranya mabahithul muwajjahat, itu adalah di antara ikhtiraatnya manatikoh. Begitu pula tentang hal-hal yang berkaitan tentang yakin adi, semuanya adalah ikhtiraatnya manatikoh al-muslimun. Dan manatikoh muslimun ketika terjemah pasti semua diterjemahkan. Dan namanya orang-orang mantik zaman dahulu, orang-orang Yunani itu ketika mengarang ilmu mantik, mereka memisalkan di dalam kaidah itu dengan misal
akidah-akidah yang mereka percayai dengan Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu, Tuhan Zeus atau Tuhan apa, yang mereka percayai, mereka letakkan di dalam kitab mantik mereka lah. Ketika orang-orang Muslim membacanya, mereka mengganti misal-misal itu dengan misal-misal yang lebih sesuai dengan Islam ya nih. Dan dulu banyak orang mengharamkan mantik karena takut termakan dengan akidah-akidah yang diselipkan oleh filosof Yunani di dalam kitab-kitab mantik mereka. Ya, ini dulu saya membaca kitab mantiknya Syiah namanya Mantikul Mudhaffar. Saya tengok di situ juga sama. Banyak amtilah-amtilahnya mereka itu sesuai dengan jadi mereka selipkan akidah-akidah Syiah di dalam mantik mereka. Dan kalau ada orang tanya dengan saya, Mantik Mudhaffar di antara mantik yang bagus ya nih secara ilmu mantiknya, tapi jangan ditengok di dalam amtilahnya. Kalau ada orang saya cakap, Habib, saya nak baca mantik Mudhaffar Habib, atau nak baca mantik Ibn Sina, tak yah baca mantik itu. Mantik orang-orang Islam, mantik ahli sunnah lebih daripada cukup. Kalau Anda memahami mantik-mantik ahli sunnah, saya tak kira mantik-mantik yang lain diperlukan ya nih. Karena mereka pun juga mengambil daripada mantiknya ahli sunnah. Sebelum orang-orang Syiah itu mempunyai manhaj yang sekarang, mereka itu semuanya amik daripada manhajnya ahli sunnah. Baca Sulamun Awraq, baca Tahdhibul Mantik, baca Syarah Samsiyah, baca Tawalik, semuanya itu adalah muqarrar kitab-kitab silibus yang mereka gunakan di dalam hauzat mereka ya nih. Baru kemudian ulama-ulama mereka karang kitab-kitab yang lain yang lebih sesuai dengan akidah Syiah. Dulu mereka terpaksa untuk membaca akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang diselipkan di dalam kitab-kitab mantik. Kemudian ulama-ulama mereka tajrid, mengkosongkan akidah-akidah ahli sunnah dalam kitab-kitab mereka yang baru dan diupload akidah-akidah Syiah. Seperti dulu ulama-ulama muslimin mengosongkan misal-misal daripada akidah-akidah Yunaniyah yang ada dalam kitab mantik dan diupload di dalamnya itu akidah-akidah yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jayyid jiddan. Oke, jayyid. Ini adalah marhalah apa namanya? Marhalah taklif wa terjemah. Jadi awal kitab mantik yang sekarang ada, walaupun diriwayatkan yang pertama mengarang mantik adalah Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, ma'ruf. Cuma kitab mantik yang paling pertama, maksudnya kitab mantik yang sampai ke kita sekarang, yang paling lama adalah karangannya Al-Farabi. Saya tak tahu karangannya Al-Kindi itu matbu atau tak, tapi setahu saya kitab mantik yang paling tua yang dicetak sekarang adalah karangannya siapa? Al-Farabi. Adapun Al-Isyarat wa Tambihat karangannya Ibn Sina mawjud, Asyifa wal mawjud wa hafidhahullah Syekh Said Foda. Saya pernah mendengar beliau sedang mensyarahkan kitab Isyarat wa Tambihat karangan Syekh Ibn Sina. Syekh Ibn Sina itu dijuluki di dalam fan ma'kulat ini namanya Asy-Syekhur Rais. Jika ada dikatakan wa qala Rais dan berkata kepala, ketua, siapa? Maknanya Syekh Ibn Sina. Ya, ini Ibn Sina ini setahu saya madhab beliau ini bukan ahli sunnah. Beliau ini isyraqi. Mana isyraqi? Karena itu sebagian guru-guru saya di antaranya Syekh Said Foda wa katsir min madrasah mengatakan Ibn Sina ini Islami, maknanya yunsabu ilal Islam. Kenapa? Karena akidah beliau ada beberapa tanafi, ada pertentangan dengan akidah Islam ya nih. Beliau meyakini ukul asyraf, maknanya antara Allah dan dunia ini ada semacam benda yang lain, yang Allah itu menciptakan dunia melewati benda itu, namanya ukul, dan itu menurut kita ahli sunnah wal jamaah itu adalah perkara yang jelek. Ibn Sina mengisbatkan itu di dalam beberapa kitabnya, karena itu dikatakan beliau itu Islami dan bukan muslimin. Wallahu alam ya nih. Wallahu alam. Qad mata, kan tetapi andil beliau di dalam ilmu akliyah, di dalam mantik ini tidak ada yang bisa mengingkarinya. Di dalam kitab-kitab ulumul akliyah, nama beliau dikatakan dengan nama apa? Asy-Syekhur Rais. Asy-Syekhur Ar-Rais. Jayyid jiddan. Dengan ini selesai sudah tentang itlalah syariah, ya, di mana itlalah syariah, pembacaan secara ringkas tentang sejarah ilmu mantik, ya, ini sejarah ilmu mantik. Jayyid jiddan. Sekarang kita masuk, sudah berapa menit? Sudah 1 jam, oke.
Sekarang kita masuk tentang mabadi' al-asyrah di dalam ilmu mantik. Nuhawil an na'khud qadral imkan, sampai saya penat. Kemudian natawakaf, kita berhenti dan kita teruskan di kelas yang akan datang. Minimum kita amik yang pendek-pendek dan kita berhenti di masalah hukum ta'allumil ilmil mantik. Hukum ta'allum ilmu mantik kita baca di kelas yang akan datang insyaallah, karena itu sedikit panjang, mungkin perlu satu kelas. Mungkin perlu satu kelas. Kalau bisa kita amik sekarang, alhamdulillah. Kalau tak bisa kita kena stop dulu dan kita amik di kelas yang akan datang insyaallah. Adapun mabadi' asyrah untuk ilmu mantik, ma'ruf ya, setiap ilmu itu pasti mempunyai basic-basic 10, yakni ilmu fikih juga ada mabadi' asyrahnya, ilmu kalam juga ada mabadi' asyrah. Mabadi' asyrah maknanya basic-basic 10 sebelum Anda nak belajar satu fan, bukan mabadi' kitab ya, mabadi' ilim. Satu ilim mempunyai banyak kitab, yakni ilmu mantik itu adalah fan. Sebelum Anda belajar ilmu mantik, Anda kena mengetahui apa saja yang berkaitan tentang ilmu mantik. Agar Anda masuk ilmu mantik itu Anda tahu ilmu ini ilmu apa, fadilahnya apa, samarohnya apa, siapa pengarangnya. Anda harus tahu semua itu. Kalau tidak Anda mengetahui itu, maka akan ada semacam kebodohan. Saya ini nak belajar apa? Ilmu mantik ini apa? Karena itu, sebelum kita belajar ilmu mantik, hendaklah kita mengetahui tentang mabadi' asyrah, mabadi' asyrah ilmil mantik. Dan mabadi' asyrah itu banyak ya. Dan dinadhamkan oleh beberapa ulama. Innal mabadi' kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu, hukmu syari'u masailu, wal ba'du bil ba'diktafa, wa man darul jami'a haza syarafa. Ada 10 mabadi'. Yang pertama adalah haddu ilmu mantik, definisi daripada ilmu mantik. Di sini ada definisinya Syekh Yasin Fadani. Saya tak akan baca ini. Kita akan mulai baca kitab mungkin pertemuan yang akan datang. Definisinya anta amik daripada saya sahaja. Dan ini adalah definisi yang famous di dalam semua kitab mantik, kata di dalam kitabnya Syekh Said dan di dalam Tahdzibul Mantik. Definisi ini disebutkan. Apa itu? Mantik adalah alatun qanuniyah yaqsimu mura'atuha adh-dhihna anil wuqu'i fil khata'i fi fikrih. Saya ulangi lagi definisinya. Alatun qanuniyah taqsimu mura'atuha adh-dhihna anil wuqu'i fil khata'i fi fikrih. Saya akan jelaskan apa maknanya. Mantik ini sangat penting sekali ya. Anda kena paham mantik itu apa. Karena kalau Anda tak paham mantik itu apa, penat nanti Anda nak baca kitab ini, Anda pening. Apa sih mantik itu? Semua sudah kita tengok masail-masailnya semua, tapi definisi asal daripada mantik Anda tak paham. Apa sih mantik itu? Allah. Mantik itu adalah Allah. Apa makna Allah? Alat itu adalah sesuatu yang dia itu media antara Anda dan benda lain. Jadi, saya nak potong daging. Saya menggunakan pisau. Pisau itu alat. Pisau itu apa? Alat. Dibilang wasitotun lil wusuli athar bainal fa'il wal munfa'il. Media yang athar itu atau efek itu bisa sampai melaluinya antara fa'il, pelaku dan yang terkena efeknya. Efeknya memotong untuk daging kena melalui alat. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu mantik adalah ilmu alat. Dia bukan ilmu maksud. Ilmu maksud itu hanya 3 saja. Apa itu 3 ini? Tafsir, hadis, fikih. Fikih dengan makna 2, fikhul furu' dan fikhul usul ya. Fikhul usul maknanya akidah. Ada 3, itu namanya ilmu alat. Apa? Quran, sunnah, fikih dengan makna fikhul far'i dan fikhul asli. Fikih furu' maknanya fikih yang kita pelajari hukum-hukum sholat, wa sebagainya. Fikhul asli adalah hukum-hukum akidah. Selain 3 ilmu ini, semuanya ilmu alat. Apa makna ilmu alat? Dipelajari untuk memahami 3 ilmu ini. Itu namanya ilmu alat. Maknanya Anda mempelajari ilmu mantik bukan untuk ilmu mantik. Anda mempelajari ilmu mantik untuk memahami ilmu lain. Seperti ilmu nahwu dipelajari untuk memahami ilmu yang lain. Di dalam apa? Imriti, Nadmul Imriti, orang-orang Jawa mengatakan Umar Yoto. Apa ini?
Umar Yoto, ini bukan Umar Yoto tapi apa? Imriti. Apa? Liyafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Dibilang yang namanya nahwu itu dipelajari untuk memahami Al-Qur'an dan makna-makna yang detail yang dalam di dalam sunnah. Jadi nahwu bukan dipelajari karena dia itu nahwu, tidak. Jangan Anda itu menjadikan ilmu alat Anda itu maksud. Ilmu alat itu Anda pelajari awal-awal, tapi setelah Anda mempelajari ilmu alat, Anda kena mempelajari satu daripada 3 ilmu ini. Tafsir, hadis, Quran, hadis, atau fikih. 3 ilmu ini kena salah satu kok. Tidak bisa semuanya, susah ini. Orang yang bisa 3 ilmu ini ada ulama, kibarul ulama. Ya, Anda ambil salah satu. Saya nak ambil yang mana, Habib? Terpulang kepada Anda. Pasion Anda di mana? Ada orang suka fikih. Saya berapa kali saya tengok itu, tak nak belajar fikih, pening kepala saya, Habib. Saya better baca ilmu kalam. Ilmu kalam ini masalahnya sedikit tapi dalam. Ilmu fikih masalahnya sudah banyak, dalam pula. Ada orang suka tafsir, ada orang suka hadis. Kenapa Anda suka hadis? Saya tak tahu, Habib. Ketika saya tengok nama itu, saya macam senang, Habib. Ada orang semacam itu. Kalau saya tengok nama, pening kepala saya. Ada orang suka hadis, ada orang suka tafsir, ada orang suka fikih, ada orang suka akidah. Terpulang kepada Anda. Itu namanya ilmu maksud. Adapun ilmu alah adalah ilmu yang dipelajari untuk memahami 3 ilmu ini. Maknanya ilmu mantik bukan di antara ilmu maksud, dan dia adalah ilmu alah. Alatun qanuniyah. Apa itu qanun? Qanuniyah itu adalah alah yang kulli. Makna kulli itu bukan mempelajari kaidah secara spesifik. Dia itu adalah undang-undang. Dia itu adalah peraturan. Ilmu alat yang berkaitan tentang peraturan. Maknanya, tengok ya, konun itu tidak ada satu konun pun yang digunakan untuk satu orang. Tidak ada. Kalau Habib Ali melanggar traffic light, kena 300 ringgit. Tidak ada seperti itu. Yang melanggar traffic light, siapapun itu namanya kulli. Makna kulli nanti akan ada. Makna kulli itu dia bukan satu orang secara spesifik, tapi dia berkaitan tentang semua orang. Yang namanya mantik, qaidahnya, masailnya, dengan bentuk konun. Maknanya tidak berbicara tentang satu ilmu secara spesifik, tapi dia bisa dipraktikalkan di dalam semua ilmu. Karena itu mantik adalah muqaddimah untuk semua ilmu. Dia bukan muqaddimah khas untuk ilmu filsafat, dan dia bukan muqaddimah khas untuk ilmu kalam. Tidak. Mantik, masailnya bisa Anda gunakan di dalam segala ilmu. Itu yang namanya konun, itu yang namanya qaidah. Alatun qanuniyah taksimu mura'atuha. Dia akan menjaga. Ismah itu tahfad. Sebagian Wahabi tak suka kata-kata taksim. Wah, taksim. Nabi ini maksum, mantik pun maksum kah? Alamak, ya sudah, saya ganti. Bukan taksim tapi apa? Tahfad, menjaga. Bukan hanya menjaga, kalau ada mantik menjaga, tak, mura'atuha. Kalau Anda faham ilmu mantik, dan setiap Anda cakap, Anda guna ilmu mantik, insya Allah Anda tak akan salah. Macam mana? Tak salah atau salah itu urusannya Allah, bukan Anda kena jaga. Oke lah, saya tambahi lagi. Taksimu mura'atuha dhihna. Taksimu mura'atuha bitaufikillah. Bitaufikillah maknanya. Kalau Anda belajar ilmu mantik, dan Anda gunakan ilmu mantik di dalam pikiran Anda, di dalam cara berpikir Anda setiap hari, insya Allah dengan taufiknya Allah akan menjaga pikiran Anda daripada kesalahan. Apalagi Anda nak kritik. Hadza huwa maknanya apa? Alatun qanuniyah taksimu mura'atuha dhihna anil wuqu'i fil khata'i fi fikrih. Adalah sebuah ilmu alat secara umum. Kaidahnya itu umum. Orang yang memperhatikan ilmu itu, memperhatikan konun itu, memperhatikan kaidah itu di dalam fikirannya, insya Allah dia tidak akan salah. Karena itu,
Di dalam mempelajari ilmu mantik ada dua marhalah secara umum. Marhalah yang pertama, Anda memahami masalah-masalah, kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu mantik. Itu marhalah yang pertama. Marhalah yang kedua, Anda jadikan kaidah ilmu mantik itu adalah cara berpikir Anda, lifestyle Anda. Dan Syekh Said Fode itu selalu mengarahkan saya seperti itu. Ini bukan hanya ilmu mantik, segala ilmu tahu. Pertama ilmu nahwu Anda jadikan, pertama ilmu nahwu itu Anda pelajari kulu fa'il marfu. Akhirnya setiap kaidah kalau orang nuhah hakiki, dia akan jadikan ilmu nahwu dia sebagai cara berpikir. Jadikan ilmu fikih dia cara berpikir. Jadikanlah ilmu fikih itu cara berpikir. Orang-orang mutakalimin akan menjadikan ilmu kalam dan mantik cara dia untuk berpikir. Akhirnya, kalau ada orang cakap, engkau cakap ini, mustahil aku cakap ini. Kenapa? Karena pasal ini tidak sesuai dengan mantik. Kalau ini tidak sesuai dengan mantik, niscaya saya tidak cakap. Dulu ada orang macam nak bohong atas nama Syekh Said. Syekh Said cakap, saya tidak akan cakap semacam itu. Tak Said, anta cakap. Kalau saya cakap, saya himar. Karena kenapa? Dengan confidence saya cakap. Dengan confidence beliau cakap semacam itu. Kenapa? Karena apa yang dikatakan orang ini dan dinisbatkan kepada saya tidak sesuai dengan mantik. Dan saya berpikir menggunakan mantik. Hal-hal semacam ini tidak mungkin keluar daripada saya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan mantik. Minimal ghaliban. Secara ghalib, tidak mungkin hal-hal yang bertentangan dengan mantik akan keluar daripada orang yang berpikir menggunakan mantik. Dan kalau Anda berpikir menggunakan mantik, kesalahan Anda akan sedikit. Dan Anda akan bisa tahu bagaimana cara mengkritik orang. Anda bisa tahu bagaimana cara untuk berpikir yang benar. Sof, ini penting sekali, Sof. Yani, marhalah yang pertama, Anda fahami apa yang ada di sini. Marhalah yang kedua, apa yang ada di sini Anda gunakan lifestyle berpikir Anda. Kalau Anda bisa semacam itu, wallahi azim, ada azim marrah ya. Itu memang susah, Akan tetapi dengan praktikal lama-kelamaan hal ini akan mungkin. Itulah definisi mantik apa? Alatun qanuniyah taqsimu mura'atuha dhihna anil wuku'i fil khata'i fi fikrih. Al-haddu wal maudu'u. Apa? Al-maudu. Maudu ilmu mantik apa? Al-haddu, hal-had sudah. Maudu. Maudu ilmu mantik adalah maklumat tasawuriyah wa maklumat tasdikiyah min haitsu isaluha ilal majhulat tasawuriyah atau tasdikiyah. Ilmu mantik ini bahas apa sih? Ilmu mantik ini bahas tentang perkara-perkara yang tasawuri. Apa itu tasawuri? Memahami makna lafaz. Biasanya kalau Anda nak faham makna lafaz, Anda pergi ke dictionary. Vocab. Makna ini apa? Nanti kita akan pelajari maklumat tasawuriyah di babut ta'arif. Dan satu lagi maklumat tasdikiyah. Tasdikiyah itu adalah nisbah antara lafaz ke lafaz. Nanti kita akan pelajari di mana? Di babul qiyas. Sikit-sikit. Jayid. Itu adalah maudhu ilmu mantik. Maklumat tasawuriyah dan maklumat tasdikiyah. Al-haddu wal maudu'u thumma tsamarah. Thumma apa? Thumma ats-tsamarah. Samarah itu apa? Apa sih faedah belajar ilmu mantik? Faedah belajar ilmu mantik. Saya cakap apa di sini? Ayo. Faedah belajar ilmu mantik pertama, Anda akan bisa untuk berpikir dengan benar. Wa hadhihi faedah a'dham bikatsir. Rata-rata orang itu terjatuh di dalam kekufuran. Orang-orang itu terjatuh di dalam akidah yang terpesong karena cara berpikirnya itu salah. Mantik menawarkan kepada Anda bagaimana cara berpikir yang benar di dalam menyikapi segala hal. Di dalam menyikapi fikih, dalam menyikapi akidah. Mantik memberitahu kepada Anda bagaimana cara untuk berpikir yang benar. Karena itu di dalam definisi, taksimu mura'atuha anil wuku'i fil khoto'i fi fikrih. Dibilang, kalau Anda faedah ilmu mantik ini, kalau Anda berpikir menggunakan mantik, Anda akan sedikit salah. Akan terjaga daripada apa? Kesalahan. Bitaufikillah. Apa namanya? Bitaufikillah. Itulah tsamarah daripada ilmu mantik. Dan dengan ilmu mantik, Anda bisa memahami akidah-akidah terpesong dan merotnya, dan apa namanya? Membatalkannya. Al-haddu wal maudu'u thumma tsamarah wa fadluhu.
Apa sih keistimewaan ilmu mantik? Derajatnya ilmu mantik itu di dalam agama ada. Di dalam agama itu apa? Oh, derajatnya tinggi sekali. Derajatnya ilmu mantik di dalam agama tinggi sekali. Dikatakan ilmu mantik itu adalah basic daripada ilmu kalam. Yang mana ilmu kalam itu adalah usuluddin. Jadi dia adalah basic daripada usuluddin. Di antara basic daripada usuluddin. Yang mana di dalam mantik itu nanti Anda bisa memahami akidah-akidah yang salah. Dan Anda bisa untuk membatalkan akidah-akidah yang salah. Dan ketika Anda memahami akidah yang salah dan memahami dan tahu bagaimana cara membatalkannya, maka di situ Anda bisa untuk menolong akidah. Dan ini adalah faedah yang paling besar dan ini adalah wazifatul anbiya. Maka fadilah ilmu mantik sangat besar sekali. Wa fadluhu wa nisbatun. Apa sih hubungan antara ilmu mantik dan ilmu-ilmu yang lain? Hubungan antara ilmu mantik dan ilmu-ilmu yang lain atau lebih dikenal dengan nama nisbah, nisbatul mantik ila sairil ulum, hubungan antara ilmu mantik dan ilmu-ilmu yang lain satu daripada dua. Sebagian ulama mengatakan ilmu mantik adalah sayyidul ulum, ketua daripada ilmu. Sebagian lagi mengatakan ilmu mantik adalah khodimul ulum, hamba, khodam daripada ilmu-ilmu yang lain. Oke. Yang mengatakan mantik itu adalah sayyidul ulum. Kenapa dikatakan mantik itu adalah sayyidul ulum? Dikatakan mantik itu adalah sayyidul ulum karena ilmu yang benar, masalah yang benar atau tidak benar, tolak ukurnya adalah sesuai apa tidak dengan mantik. Apakah Anda tahu ketika ada hadis-hadis yang maudhu, di antara cara bagaimana mengetahui hadis itu maudhu, bertentangan dengan akal apa tidak? Bertentangan dengan mantik atau tidak. Ketika dia bertentangan dengan mantik, itu adalah tanda bahwasanya hadis ini adalah hadis maudhu. Kalaupun ada hadis sahih bertentangan dengan mantik, bertentangan dengan akal, maka wajib ditakwil hadisnya. Kenapa? Karena akal tidak mungkin, karena Islam tidak mungkin bertentangan dengan mantik ataupun akal. Maknanya mantik itu adalah sayyidul ulum. Benar atau salahnya ilmu terpulang kepada keputusannya mantik. Kalau mantik cakap engkau kena masuk jail, engkau kena lock up, engkau di penjara lah, sudah dibuang. Oh, engkau benar, maknanya engkau ilmu yang best. Berarti benar atau salahnya ilmu terpulang kepada keputusannya mantik. Itu yang mengatakan mantik itu adalah sayyidul ulum dari perspektif itu. Yang mengatakan bahwasanya mantik adalah khodimul ulum dari perspektif bahwasanya mantik itu akan membantu Anda untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Mantik akan membantu para ulama itu untuk membentangkan ilmu-ilmu. Apakah Anda tahu ilmu lughah pun dibantu oleh mantik? Tabwibnya bahkan Syekh Said Besyani mengatakan ilmu hadis pun, usulul hadis, bukan ilmu riwayahnya, usulul hadis banyak terpengaruh dengan mantik. Saya tengok ada beberapa tulisan Syekh Said menjelaskan antara ta'athur ilmu lughah bil ulumil akliyah. Bahkan manhajul basriyin di lughah ada dua, ada Kufah dan Basrah. Manhajul basriyin boleh stand, boleh menjadi pemenang atas manhajul Kufah karena beliau iltizam dengan manhajul manatikoh. Hubungan antara fikih dan mantik, hubungan antara usul fikih dan mantik tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena untuk memahami usul fikih, Anda kena memahami mantik. Bullshit kalau ada orang faham usul fikih tanpa faham mantik. Menurut saya mustahil. Anda faham pun, menurut saya kefahaman Anda itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena ilmu usul fikih terbina atas ilmu mantik. Karena itu Imam Ghazali menjadikan ilmu mantik sebagai mukadimah daripada kitab usul paling best dalam sejarahnya ulama. Dan salah satu daripada marojik daripada kitab usul fikih 4, yaitu apa? Al-Mustasfa, dijadikan mukadimah. Kenapa? Karena dengan mantik Anda akan bisa untuk memahami usul fikih. Maknanya mantik itu membantu pemahaman. Karena mantik itu membantu, dikatakan mantik itu adalah khodim al-ulum.
Imam As-Sakaki yang banyak membentangkan balaghah. Kenapa membentangkan balaghah sebes Imam As-Sakaki? Karena Imam As-Sakaki basicnya adalah manatikoh. Begitu pula Sibawayh pun mengarang kitabnya beliau yang paling masyhur Alkitab berdasarkan nahwunya itu berdasarkan qawaid akliyah. Jayid. Ini adalah nisbahnya ilmu mantik kepada ilmu-ilmu yang lain selain ilmu mantik. Apa itu? Kalau tidak sayyidul ulum, ya khodimul ulum. Saya sudah jelaskan kenapa dikatakan sayyidul ulum, kenapa dikatakan khodimul ulum. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wadi'. Siapa yang pertama kali mengarang kitab mantik? Aristo. Sudah saya katakan, Aristoteles orang pertama kali yang mengarang, bukan yang menciptakan ilmu mantik. Wal wadi'u wal ismu. Namanya banyak. Namanya apa? Namanya banyak. Nama mantik ini banyak. Tapi yang paling famous ya mantik ini. Imam Ghazali dalam kitabnya ada 3 kitab. Imam Ghazali mempunyai 3 kitab mantik, namanya Qistasul Mustaqim, Mihakun Nadhar, dan Mi'yarul Ilm. Insya Allah saya dalam mungkin tahun depan atau apa, saya ingin memulai lagi sesuatu yang sempat terhenti, ya ini Madrasah Ghazali di dalam kitab-kitab mantiknya memulai daripada Mihakun Nadhar, ya. Imam Ghazali mempunyai sebuah cara di dalam ilmu mantik itu. Beliau tidak ingin untuk terus-terusan mengikuti falasifah. Karena ilmu mantik itu awalnya di Yunan, famousnya di Yunan, yakni orang-orang Islam menerjemahkan mantik daripada Yunani. Jadi pengaruh istilah-istilah falasifah di dalam mantik itu kuat sekali. Imam Ghazali ingin keluar daripada pengaruh ini, akhirnya beliau menamai kitab-kitab beliau dengan nama Mihakun Nadhar, Mi'yarul Ilm, semua sama dengan dengan mantik. Qistasul Mustaqim sangat best sekali, dan ada rekamannya di Jinan TV, yang mana semua kaidah-kaidah mantik itu Allah gunakan. Allah ajarkan kita untuk menggunakan qawaid mantik daripada ayat-ayat Qur'aniyah. Maknanya semua kaidah mantik oleh Imam Ghazali diistimbatkan daripada Al-Quran. Dari sini Imam Ghazali itu ingin lebih mendekatkan mantik dengan Islam. Anda kalau tengok kitab mantik apapun, sangat sedikit ayat, sangat sedikit hadis, sangat sedikit hadis sekali ya nih. Tapi kalau Anda tengok Qistasul Mustaqim, ada semacam suasana yang baru. Anda belajar mantik macam mantik Islami, ya nih. Macam mantik apa? Macam mantik Islami. Karena itu nama-nama mantik itu oleh Imam Ghazali dirubah agar tidak sama dan tidak terasa kita ini mengekor dengan falasifah. Beliau menamakan mantik dengan Mi'yarul Ilm, Mihakun Nadhar, Qistasul Mustaqim. Dan orang-orang ulama-ulama yang dahulu juga mempunyai nama-nama mantik. Sebelum mantik ini ada, orang-orang Islam menamai ilmu mantik ini dengan nama Madarikul Ulum atau Usulun Nadhar. Itu adalah nama daripada cara berpikir mantik juga. Cuma sebelum adanya mantik yang mudawan seperti sekarang ini, namanya Islami yang dahulu adalah Madarikul Nadhar atau Madarikul Ulum atau Usulun Nadhar, ya nih, atau Usulun Nadhar. Jayyid jiddan. Ini adalah nama-nama apa? Nama-nama mantik, ya nih. Wal ismul istimdad, yakni mantik itu diambil dari mana sih? Istimdadnya itu dari mana? Dibilang mantik ini diambil daripada akal. Daripada apa? Akal. Akal mempunyai 2 makna, ya. Kalau saya cakap akal, dia mempunyai 2 makna. Makna yang pertama adalah ulum ad-daruriyah. Apa itu ulum daruriyah? Ilmu-ilmu yang bisa Anda pahami tanpa Anda berpikir. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu namanya apa? Ulumud daruriyah. Nanti akan kita pelajari di akhir bab, namanya mawadul qadaya. Makna yang kedua daripada akal adalah kekuatan untuk memahami ulumud daruriyah. Dan kekuatan lebih dengan nama malakatul fahmil ulum daruriyah, ini adalah definisinya Haris Al-Muhasibi dan disepakati dan disetujui oleh Imam Al-Haramain, gurunya Imam Ghazali di akhir taklifatnya, yakni banyak ulama mengatakan bahwasanya al-akal maknanya adalah ulumud daruriyah,
Dan ketika dikatakan bahwasanya mantik itu daripada akal dengan makna mantik itu diambil daripada ulumud daruriyah. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan akal, maknanya dengan makna ulumud daruriyah. Ulumud daruriyah ini, makna ulumud daruriyah adalah ilmu-ilmu yang bisa kita fahami tanpa kita berpikir. Tidak mungkin Islam bertentangan dengan ini, sama sekali. Tidak mungkin. Bahkan di dalam usul fikih, ini daripada alif ba ta'nya usul fikih, kalau ada ayat Al-Quran ataupun hadis bertentangan dengan akal dengan makna ulumud daruriyah, Quran dan Sunnah kena ditakwil. Kenapa namanya kena ditakwil? Karena tidak mungkin bertentangan dengan ulumud daruriyah. Wallahu a'lam. Mungkin ini sikit-sikit pelik. Ini kan Habib Ali ini liberal. Tidak, ini bukan liberal, tapi ini adalah din. Karena kita meyakini Islam tidak bertentangan dengan akal. Karena itu jika ada yang bertentangan dengan akal, kena ditakwil. Yang ditakwil yang mana? Yang qat'i. Dan ulumud daruriyah adalah modal kita untuk berpikir. Kalau ulumud daruriyah ini habis, maka semua akan habis. Jadi ada dua takrif akal dengan makna ulumud daruriyah atau kekuatan untuk memahami ulumud daruriyah. Karena itu kalau ada orang mengatakan apa itu dalilul akli adalah dalil yang semua premisnya, yang semua muqaddimahnya semua muqaddimahnya bertumpu terhadap ulumud daruriyah. Semua muqaddimahnya bertumpu dengan ulum ad-daruriyah. Adapun dalilun nakli yang salah satu, bukan semua, salah satu muqaddimahnya bertumpu dengan selain ulumud daruriyah atau daripada nakal. Dan para ulama mengatakan tidak ada dalil nakli yang pure, tidak ada dalil nakli yang murni, tidak ada. Tapi dalil akli yang murni ada. Semua dalil nakli daripada kitab sunnah akhirnya akan bertumpu terhadap dalilun akli. Wallahu a'lam. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Hukmu syari'u nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Masail daripada ilmu mantik. Apa sih pembahasan-pembahasan yang ada di dalam ilmu mantik? Pembahasan yang ada di dalam ilmu mantik adalah kodoya permasalahan yang disebutkan contohnya di dalam aksul mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah, nakidul mujabah kulliyah, juz'iyah salibah. Semuanya nanti itu akan kita pelajari ketika kita natatorok di dalam masail-masail ilmu mantik. Masailu wal ba'du bil ba'diktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Tinggal satu saja, yaitu tentang hukum untuk mempelajari ilmu mantik. Lah, hukum mempelajari ilmu mantik ini dia sedikit panjang. Sudah berapa menit? Alamak, 1,5 jam. Saya pun sudah penat. Saya hari ini rencana nak selesaikan hukmu ta'alum ilmu mantik, akan tetapi macam terlampau panjang lagi, itu mungkin perlu 1 jam esok. Karena ada beberapa ulama yang tak suka dengan ilmu mantik atau mengarang kitab karangan yang mengkritik ilmu mantik. Diantaranya adalah Imam As-Suyuti dalam kitabnya Saunul Mantik wal Kalam, Anfanil Mantik wal Kalam. Dan ada namanya Abdullah Al-Harawi, Sohibu Manazili Sa'irin, yang dikatakan oleh Imam Tajuddin As-Subuki, beliau adalah mujassim dengan makna Ibn Taimiyah. Dengan makna apa? Dengan makna madhabnya sama dengan Ibn Taimiyah, yakni mengatakan Allah itu adalah jisim. Begitu pula Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya juga mengkritik mengkritik tentang mantik. Dan yang paling famous fatwa-fatwa yang mengharamkan mantik adalah fatwanya Ibnu Shalah, yang mana fatwanya Ibnu Shalah ini dikomentari oleh Tajuddin As-Subuki, dikomentari oleh ayahnya juga Taqiyuddin As-Subuki, dan diiktimat oleh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam fatwanya. Semuanya kembali kepada Ibnu Shalah, yang mana Ibn Shalah itu mengharamkan mantik. Begitu pula Imam An-Nawawi juga mengharamkan ilmu mantik. Tapi kenapa mengharamkan? Nanti ada beberapa dalilnya. Dan banyak ulama-ulama yang memuji ilmu mantik dan mewajibkan ilmu mantik juga ada dalilnya. Kalau Ibn Taimiyah wallahu alam menurut saya lebih ke agenda lain, yakni daripada akidahnya beliau, yang memang akidahnya beliau itu tidak akan mungkin dengan mantik, yakni tidak akan bisa jalan berbarengan dengan mantik, karena beliau itu akidahnya itu hissi itu tidak bertumbuh dengan akal, yakni apa yang boleh diambil dengan panca indera itu ada, yang tidak bisa ditengok dengan panca indera tidak ada. Sedangkan mantik
mengatakan bahwasanya tidak semua yang ditengok dengan panca, yang tidak bisa ditengok dengan panca indera, itu tidak ada. Ada sesuatu yang mengistimewakan manusia daripada hewan, yaitu akal. Akal bisa memahami hal yang tidak bisa dipahami oleh panca indera. Karena itu ada semacam agenda yang lain. Kenapa Ibn Taimiyah itu tidak menyukai mantik? Yani, karena itu, wallahu a'lam, dari dulu madrasah-madrasah atau kampus-kampus yang berkaitan tentang Wahabi ini memang tak ada mantik. Illa akhir-akhir zaman ini mereka mulai mempelajari mantik. Tapi ketika mereka mulai masuk di mantik, mereka sudah kalah. Mereka sudah kalah. Kenapa? Karena mantik daripada alif sampai ya, E sampai Z, menghancurkan apa yang mereka yakini dengan makna madzhabul hissi. Dan kitab yang paling best di dalam munaqasyah hal-hal yang berkaitan tentang mantik adalah kitabnya Syekh Said Foda, Tad'imul Mantik. Di sini ada diskusi tentang kitabnya Imam Suyuti, Saunul Mantik wal Kalam an Ilmil Mantik wal Kalam. Begitu pula diskusi tentang kitabnya Al-Harawi, Syekh Abdullah Al-Harawi, namanya Dhammul Kalam wa Ahluh. Dan diskusi kitab fatwanya Ibn Taimiyah. Kemudian juga berdiskusi tentang fatwanya siapa itu? Ibnu Shalah. Dan beliau melihat beberapa fatwa-fatwa yang lain yang mentaklikkan fatwanya Ibnu Shalah, dan ada beberapa diskusi perdebatan antara Syekh Said dan jawaban atas i'tiradotnya Abi Ya'rub Al-Marzuki. Yani, kalau memang benar-benar Anda nak faham apa kisah ilmu mantik dan perdebatannya, memang kena baca ini. Tapi ya sedikit-sedikit penat juga, hampir 300 halaman juga kalau Anda nak baca. Tapi saya tak kira untuk level ini perlukan, ya nih. Nanti esok yang akan datang akan saya jelaskan secara sedikit detail pasal perdebatan itu dan diskusi-diskusi fatwa. Dan saya harap yang belajar ilmu ini untuk sebelum kita masuk dalam kelas sebelumnya, kelas yang akan datang, Anda sudah menulis taklikot, ya nih. Anda tulis maklumat-maklumat yang tidak Anda ketahui, jangan Anda dengar saja, Anda kena tulis. Macam saya buat semacam ini, kitab-kitab semacam ini, taklikot, kurrosa, saya ada 4, ada semacam ini, Anda tulis semua. Nanti Anda bisa jadikan safinah, ya nih, faedah-faedah yang nanti bisa Anda ambil faedah ketika masa yang akan datang, ya nih. Dan Anda kena membaca sekali, minimum kena membaca sekali. Jangan masuk ke kelas kosongan, Anda tidak akan paham-paham. Anda sudah penat untuk ikut kelas ini, hendaklah ambil faedah sebanyak-banyaknya. Yang kalau lebih best lagi, kalau Anda sebelum masuk kelas ini, Anda sudah tengok kelas-kelas saya yang ada di dalam Jinan TV, akan sangat membantu sekali bagi yang ingin mempelajari ilmu mantik secara detail dan secara sebenar-benarnya. Jadi ketika Anda masuk kelas ini minimum sudah ada 20 atau 30% pemahaman. Kemudian dengan masuk kelas ini tambah lagi pemahamannya mungkin 70 atau 60. Kemudian Anda murojaah di kamar, Anda ulang kajian dengan munaqasyah dengan kawan-kawan, maka akan lebih paham dan terus paham. Setelah Anda paham, jadikan ilmu mantik itu cara Anda untuk berpikir. Adapun apapun pertanyaan, boleh ditanyakan di grup, sawaun di grup Telegram atau di grup di grup FB. Saya sudah sangat penat sekali. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih. Alhamdulillah, kita akhadna juz'an kabiran, yakni walaupun sedikit penat dari ini. Tinggal masalah yang akan datang tentang hukum mempelajari ilmu mantik. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.